Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Putra Santoso dengan NIM 2100846 dari kelas C1. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas masa depan dalam mata kuliah DPWO, yaitu Game Collect the Skill Balls yang dibangun dengan Java menggunakan pola arsitektur MVP. Sebelum itu, biarkan saya membaca janji terlebih dahulu. Saya, Rafli Putra Santoso, mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kodenya terlebih dahulu sebelum saya demokan. Untuk kode TMD saya menggunakan pola MVP, yaitu ada models yang di sini bisa dilihat ada ball, ada game state, ada player.java dan score record. Di sini untuk ball.java ini fungsi sebagai mengatur nilai dan mendeteksi tabrakan bola. Untuk game state di sini yaitu untuk menyimpan dan mengelola data yang diperlukan untuk merepresentasikan kondisi gamenya itu. Sedangkan untuk player Java ini berfungsi sebagai menyimpan data posisi dan ukuran karakter, dan score record Java ini berfungsi sebagai menyimpan informasi tentang skor pemain yang akan disimpan dalam database nantinya. Lalu selanjutnya ada view yang berisi dua file, yaitu game screen dan main menu. Pada game screen di sini berfungsi untuk merender tampilan game, sedangkan untuk main menu di sini untuk terbuka menu utama dalam game. Lalu untuk selanjutnya ada controller, yaitu berisi dua file juga, yaitu database controller dan game controller. Nah, di sini pada game controller ini berfungsi untuk logika bisnis gamenya itu, sedangkan untuk database controller berfungsi sebagai operasi CRUD database-nya. Lalu yang terakhir ada utils yang berisi dua file, yaitu constant dan database helper. Untuk database helper ini untuk koneksi database, dan untuk constant.java ini untuk konfigurasi konstantannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas fitur dalam game ini, yaitu yang pertama ada input username dan leaderboard. Mungkin saya akan tampilkan dulu, bisa dilihat di sini. Sebentar akan saya gedekan sedikit. Saya lihat di sini. Di sini terdapat jadi saat pertama kali user menjalankan game ini, pemain diminta untuk input username dulu. Setelah menginput username, maka akan disimpan di database MySQL. Untuk data yang disimpan meliputi username, score, dan ball count-nya itu sendiri. Kita bisa melihat kodenya di file database controller pada line 18. Nah, di sini query ini akan menyimpan username baru atau mengupdate skor jika username-nya sudah ada. Lalu selanjutnya ada pergerakan karakter. Untuk demonya mungkin bisa di akhir nanti. Untuk pergerakan karakter ini kita bisa melihat di file gamescreen.java pada line 327. Nah, di sini jadi pemain digerakkan dengan tombol panah atas bawah kiri kanan atau WASD. Lalu di sini juga menggunakan akselerasi dan gesekan untuk gerakan yang lebih realistis. Jadi kode ini mengimplementasikan sistem counter pemain yang responsif dengan keyboard terdiri dari 3 metode utama, yaitu handle movement. Itu fungsi utamanya untuk mengkoordinasikan pergerakan horizontal dan vertikalnya. Dan di sini untuk selanjutnya ada get horizontal movement ini untuk input pergerakan horizontal, dan get vertical movement ini untuk pergerakan vertikal. Lalu selanjutnya ada mekanik lasso. Kita di sini dengan cara kerjanya itu, sebentar kita cari mekanik lassonya di dua. Nah, di sini
Untuk mekanik lasso di sini dengan cara klik dan tahan mouse kiri untuk mengaktifkan lasso. Maka sistem di sini akan mengecek apakah bolanya itu terhalang oleh bola lain atau tidak. Dan kalau misalnya tidak, maka si bolanya itu bisa ditarik. Jika bolanya terhalang, maka akan menampilkan pesan error begitu. Lalu untuk selanjutnya kita akan membahas deteksi bolanya itu apakah terhalang atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan mengecek di ball.java di sini. Pada line 38 di sini jadi setiap bola itu bisa mendeteksi apakah terhalang oleh bola lain. Di sini menggunakan metode yaitu pada fungsi is obstruct. Di sini metode ini mengecek apakah sebuah bola terhalang oleh bola lain saat ditarik oleh pemain menggunakan lasso. Cara kerjanya ini membuat garis dulu terlebih dahulu, lalu mengecek semua bola kecuali diri sendiri, lalu loop semua bola di layar kecuali bola itu sendiri, lalu bola yang sudah dikoleksi. Lalu syarat halangannya ini bola lain berada di bawah bola ini, lalu garis pemain bola berpotongan dengan hitbox bola lain. Nah, terus dicek apakah true jika ada bola lain menghalangi, false jika tidak ada halangan. Lalu yang terakhir itu saya menggunakan game loop dan treat. Di sini kita kembali lagi ke game screen.java pada mana ya? 74 di sini. Di sini animasi game ini saya alhamdulillah berjalan smooth karena menggunakan treat yang terpisah. Jadi metode ini pada private void setup game treat ini bertugas membuat dan menjalankan treat utama game yang menangani game loop atau perbarui logika atau render tampilan. Jadi cara kerjanya itu membuat treat baru. Jadi treat berisi game loop yang berjalan selama game aktif. Game loop di sini berisi tentang update game, lalu render game untuk menggambar semua elemen, sedangkan untuk update ini memproses logika game, lalu untuk sleep for next frame untuk memberikan jeda untuk menjaga frame rate tetap sekitar 60 fps. Mungkin sekian untuk penjelasan kodenya, kita bisa langsung ke uji coba. Di uji coba di sini misalnya saya masukkan nama Rafli karena belum ada, kita akan play. Di sini digerakkan menggunakan atas bawah kiri kanan bisa. Untuk klik kiri di sini ditahan, maka bola itu akan narik ke pemainnya. Jadi asumsikannya di sini ada player dan di sini ini kapal atau untuk membawa si bolanya itu. Jadi kalau misalnya saya menarik bola, bolanya akan masuk ke dalam kapal di sini. Nah, kalau misalnya bolanya terhalang dengan bola, saya ingin mengambil bola terdepan tapi terhalang oleh bola yang belakang, maka akan muncul notifikasi seperti tadi, atau tidak akan bisa ditarik. Maka harus ditarik dulu bola yang paling utamain bola yang paling di depan dulu, gitu. Nah, untuk mengetikkan game di sini kita bisa memencet spasi. Nah, maka data akan masuk ke leaderboard sini, Rafli dengan skor 440 dan countnya 6. Kalau misalnya kita memasukkan nama yang sama, Rafli, maka dia tidak akan membuat username baru, melainkan akan mengupdate. Kita cek melalui count yang bola yang akan kita dapat di sini. Tadi 6, sekarang kita akan tambah menjadi 7. Ini contoh untuk yang bola terhalang di sini. Kita harus mengambil bola yang paling depannya terlebih dahulu baru bisa diambil. Tadi ada 5, kita ambil jadi 10 coba ya. Di sini. Maka yang tadi yang username Rafli ini akan mengupdate skor dan bola yang didapatnya. Mungkin sekian dari presentasi saya. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.